Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yaitu tentang evaluasi bahasa Arab. Yang pertama, pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi dalam bahasa Arab adalah takyim atau takdir atau tasmim. Secara terminologi atau istilah, evaluasi bukan lagi merupakan suatu kata yang asing dalam kehidupan masa sekarang, apalagi bagi orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Aktivitas evaluasi ini sudah dilaksanakan manusia sejak zaman dahulu. Sejak manusia mulai berpikir, istilah evaluasi sekarang sudah mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu penilaian. Membicarakan lebih lanjut tentang penilaian akan dibahas di istilah yang sering membingungkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengajaran, evaluasi, penilaian, dan pengetesan. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai. Informasi itu dapat berupa pendapat guru, orang tua, kualitas buku, hasil penilaian, dan sikap siswa. Kedua, kedudukan, tujuan, dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, guru akan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran bahasa Arab, mulai dari membuat desain pembelajaran bahasa Arab, melaksanakan kegiatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab, termasuk proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab dimasukkan agar guru dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab dan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran bahasa Arab yang berbentuk tujuan pembelajaran bahasa Arab standar, kompetensi dasar, indikator untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab atau menguasai kompetensi tertentu, maka guru perlu melakukan tindakan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, maka seorang guru harus memahami lebih dahulu tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Ada dua cara yang dapat ditempuh guru bahasa Arab untuk merumuskan tujuan evaluasi yang bersifat khusus. Pertama, melakukan perincian ruang lingkup evaluasi. Kedua, melakukan perincian proses mental yang akan dievaluasi. Tujuan utama evaluasi dalam proses pembelajaran mengajar bahasa Arab adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian prestasi peserta didik sesuai dengan indikator yang dirumuskan. Tujuan evaluasi pembelajaran bahasa Arab adalah untuk mengetahui keefektifan dalam esensi sistem pembelajaran bahasa Arab, baik yang menyangkut tentang tujuan materi, metode, media, penilaian hasil belajar. Bahasa Arab adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, mengetahui tingkat dengan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik. 3. Objek evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Objek adalah sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian mengikuti informasi tentang sesuatu tersebut. Objek evaluasi untuk unsur-unsurnya meliputi 1. Input seperti kemampuan, kepribadian, sikap, dan inteligensi. 2. Informasi media di sistem dan sistem administrasi. Dan 3. Output, yaitu penilaian alumni sekolah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar mereka selama mengikuti program berdasarkan sistem yang telah terdiri atas beberapa unsur, yaitu masukan program pembelajaran bahasa Arab, dan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu evaluasi masukan proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi masukan pembelajaran bahasa Arab menekankan pada penilaian karakteristik peserta didik, kelengkapan sarana, kesiapan guru, kurikulum, metode di mana pembelajaran bahasa Arab berlangsung. Evaluasi proses sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan sesuai yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi sekolah adalah jenis evaluasi ini lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kepala sekolah, guru, lingkungan, dan lainnya sebagainya.
Prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa prinsip penilaian yang penting untuk diketahui, yaitu kepraktisan atau practicality, keteladanan, dan keautentikan. Sebuah tes dikatakan praktis apabila tes itu dia tidak menghabiskan biaya yang banyak, tidak menyita waktu terlalu lama, mudah dilaksanakan, dan proses penyekoran tidak membutuhkan waktu yang lama. Tes merupakan alat ukur dalam proses evaluasi. Ruang lingkup tes bahasa dikategorikan menjadi dua, yaitu tes komponen atau unsur-unsur bahasa dan keterampilan berbahasa. Adapun tes unsur-unsur bahasa adalah sebagai berikut: 1. Tes aswad bahasa Arab. 2. Tes mufradat bahasa Arab. 3. Tes tarkib atau kawaid tata bahasa. Sedangkan tes keterampilan bahasa adalah sebagai berikut: 1. Keterampilan kalam atau berbicara. 3. Keterampilan qiraah. 3. Keterampilan qiraah atau membaca. 4. Tes keterampilan kitabah atau menulis. Mungkin itu saja yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.